Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang teman-teman. Kembali lagi ketemu dengan Mbak Nila Bioblog Sugina Sugi Bekasi. Untuk kegiatan sore ini kita ada kegiatan yang memang sedikit unik dari sebelum-sebelumnya, yaitu kegiatan rutin. Untuk yang sore ini teman-teman, kita akan mencoba ya teman-teman, karena memang kami belum punya SOP. Jadi namanya belum punya SOP itu mesti mencoba ya. Ini jadi dicoba terus nanti hasilnya seperti apa kita evaluasi. Nah, apa yang dimaksud kegiatan sore ini? Kami akan melakukan untuk peningkatan ini ya, berat dari si bibit nila itu signifikan, sehingga nantinya harapannya setelah 4 bulan itu tercapai 1 kilo, syukur-syukur isi 2 ya. Kalau misalkan tidak ya minimal sudah bisa terjual itu isi 3. Nah, bagaimana caranya? Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu semua kolam, semua metode itu bisa kita tingkatkan dengan istilah di booster. Jadi apa sih kalau pengertian saya booster ya, memang mempercepat lah. Apa saja kalau dengan ini ya, dikasih boost atau dikasih booster itu meningkatkan sesuatu dengan signifikan. Nah, untuk sistem yang kita bahas di sini adalah sesuai dengan apa yang ada di kolam kami, yaitu sistem bioblok. Pertanyaannya timbul, apakah kalau kolam konvensional bisa dilakukan booster? Kalau menurut saya bisa. Tekniknya yaitu dengan cara meningkatkan si nafsu makan dari ikan, entah nila, entah lele atau gurame itu secara atau pemberian makan itu dengan lebih banyak dari ukuran yang seharusnya. Itu kira-kira kalau menurut saya seperti itu teman-teman. Terus caranya gimana? Yaitu caranya dengan cara kita beri vitamin nafsu makan. Kita kasih untuk nafsu makannya untuk sebagai pembibis. Nah, bagaimana dengan metode konvensional? Kalau metode konvensional biasanya konsekuensi dari pemberian makan yang banyak itu akan menyebabkan ada sisa pakan. Nah, sisa pakan ini kalau tidak kita tangani dengan cepat, maka akan menjadi amonia. Ini yang perlu kita ketahui kalau untuk kolam yang konvensional. Nah, terus caranya gimana? Caranya tidak ada cara lain, yaitu hanya dengan cara dibuang melewatin si pembuangan yang ada di dasar kolam. Jadi harus dibuang supaya nanti sisa-sisa pakan ini segera terbawa. Biasanya dibuangnya cukup dengan 1/4 itu udah cukup menyedot di bagian dasar. Itu teman-teman kalau yang konvensional. Tetapi kalau untuk metode yang probiotik atau dengan bioblok, yaitu dengan cara kita pengendalian keseimbangan antara si plankton atau juga boleh dibilang si bakteri-bakteri dari si si probiotik yang kita berikan ini menjadi supaya seimbang seperti apa. Artinya kalau kita sudah memprogramkan untuk membuat si booster atau melakukan booster untuk si ini atau pemberian pakan yang berlebih ke nila, itu harus kita siapkan bahan pengurainya, yaitu si plankton itu harus sudah kita siapkan. Jadi untuk sore ini kita sudah menyiapkan yang akan kami booster itu adalah kolam yang di belakang saya. Ini ada sisa dari sinila yang kemarin itu 500 plus yang buraya, jadi mungkin sekitar 600-an yang ada di sini. Dan berikutnya lagi yang sisa angkatan pertama, yang angkatannya si indukan itu juga akan kami booster. Nah, untuk melakukan booster di sini untuk pemberian si ini teman-teman, ini udah kami siapkan untuk larutan si probiotiknya. Ini teman-teman, jadi ini sudah dipersiapkan dari tadi pagi, yaitu kita sudah larutkan supaya si
dilarutkan si probiotik itu di dalam kontainer ini dengan menggunakan molase, yaitu yang kita aplikasikan untuk kali ini adalah untuk mengaplikasikan si probiotik kali ini, karena untuk booster jadi hanya 1/4 dari aplikasi awal teman-teman. Jadi cukup ini ya, cukup sedikit dibandingkan dengan kalau kita menggunakan untuk aplikasi awal. Kira-kira seperti itu teman-teman. Atau juga untuk aplikasi tambahan. Kalau di sini kita gunakan hanya cukup 1/4 dari aplikasi awal. Itu perbedaannya teman-teman. Sekarang kita akan langsung masukkan ke sana. Ya, kita udah hitung. Jadi ini untuk yang kolom-kolom ini 2 ember. Selanjutnya lagi yang di sebelah sini ini juga 2 ember. Terus untuk yang ini yang 4 ember yang indukan teman-teman. Jadi yang indukan tetap juga kita tambahkan supaya dia nanti si buraya juga punya pakan yang baru lahir itu. Oke, kita aplikasikan ya teman-teman. Supaya cepat, langsung aja embernya kita masukkan. Nah, ini kita sebar merata. Ya, kita ratakan seperti ini. Satu lagi ya teman-teman. Jadi satu kolam ini kita kasih 2 ember ini. Jadi udah dihitung. Jadi ini jumlahnya berapa yang ada di sini udah kita kalkulasi. Sehingga ketemunya seperti itu tadi. 2, 2, 4. Masing-masing 2 dan ini 4. Selanjutnya lagi di sisi timur. Ini sisi timur. Ya, nantinya juga akan merata oleh si aerator sendiri teman-teman. Nah, ini harapannya nanti untuk si ini, untuk si planktonnya akan berkembang seiring dengan kita melakukan program untuk booster. Jadi sebelumnya itu kita memberi pakan, kalau standarnya kan 0,3% ya teman-teman dari berat si nila yang kita taruh itu, dan seterusnya seperti itu untuk melakukan booster. Setelah itu nanti kita beri pakan yang lebih lebih banyak, dan nanti akan kita evaluasi seperti apa untuk perkembangannya. Saya kira seperti ini aja teman-teman untuk ide sebagai pemula untuk melakukan booster. Jadi kalau yang sudah kalau kemarin itu teman-teman ya, jadi untuk kemarin yang sudah itu, kalau yang di sini untuk yang kolam ini kan kita kalau sudah terlalu keruh lalu kita buang ya teman-teman. Itu memang pengajarannya seperti itu waktu kami dapat, tapi setelah saya melakukan evaluasi kok sepertinya bisa kita perbaiki SOP itu. Jadi kita bisa perbaiki yaitu dengan cara kita membuat kesetimbangan antara
si pelet yang kemungkinan nanti akan berlebih waktu kita melakukan program booster. Dan itu air itu menurut saya tidak perlu dilakukan pembuangan. Itu indikasinya kan kalau untuk melakukan pembuangan itu saat diukur dengan si kane itu menunjukkan 40 mili dalam 1 liternya. Nah, kalau saya melihat di situ itu sebenarnya kan kandungan si ini ya teman-teman, endapan ya tentunya itu campur antara si plankton dan lebih dominannya adalah si sisa pelet. Makanya kenapa harus dibuang. Nah, menurut saya kalau prinsip probiotik mestinya tidak ada pembuangan teman-teman sampai panen. Jadi kita membuat kesetimbangan antara si bakteri dengan si sisa-sisa dari si pakan pelet itu sendiri. Itu menurut saya sebagai orang awam atau sebagai pemula teman-teman. Ya tentunya ini semua karena kalau ini suatu ide saya, ya tentunya saya akan mencoba sendiri. Kira-kira seperti apa? Apakah itu bisa seperti ide saya tadi, yaitu dengan cara membuat kesetimbangan. Kalau sudah kelihatan ini si air itu keruh, nanti juga bisa kita coba untuk menggunakan kane untuk melakukan pengukuran pengendapan. Kebetulan kan ada, nanti kita juga mencoba untuk mengikuti metode laboratorium itu teman-teman. Kalau saya sendiri lebih ini autodidak atau sebagai petani. Nah, kira-kira ini saja teman-teman. Terus nanti kita lihat apakah program pencapaian dalam 4 bulan itu bisa panen dengan tebar padat perbandingannya mendekati per meter kubik itu 100 ekor. Nah, tapi ya perlu teman-teman tahu untuk bibit yang kami beli tidak homogen, ada yang kecil, ada yang besar. Nanti kita ambil rata-ratanya saja. Saya kira untuk kegiatan booster ini untuk sistem di kolam bioblok atau nila bioblok sekian dulu teman-teman, karena kegiatan yang boleh dibilang suatu observasi atau ya kalau kerennya itu riset. Jadi memang butuh waktu yang panjang dan butuh untuk pengamatan lebih jauh sehingga nanti akan tercapai keinginan yang ada di gagasan atau ide saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.